Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neti Saada dengan nomor NIM 104.121.098 akan menjelaskan tentang marketing politik. Di dalam penjelasan saya mengambil beberapa tema, yaitu definisi marketing politik, korelasi kampanye dan marketing politik, dan orientasi pemilih dan policy problem solving. Marketing politik yaitu kegiatan untuk membentuk persepsi aktor dan partai politik serta mempengaruhi perilaku partisipasi politik. Pendekatan dalam marketing politik ada 3, yaitu komunikasi, manajemen, dan politik. Di dalam konsep marketing politik terdapat 3 unsur, yaitu struktural, proses, dan konsep. Konsep sendiri terdiri dari konsep learning, pembelajaran sosial, terus social identification, mengidentifikasi sosial, dan politik communication, dan yang keempat politik image, branding, dan isu. Adapun fungsi marketing politik yaitu marketing politik sebagai ilmu dalam memposisikan pasar atau memetakan pasar. Yang kedua, preferensi dan preventif. Yang ketiga, identifikasi, evaluasi, strategi marketing politik. Dan yang keempat, memantau dan mengendalikan saran. Materi yang kedua yaitu korelasi kampanye dan marketing politik. Di era reformasi, perkembangan informasi dan komunikasi semakin canggih, sehingga korelasi kampanye dan marketing sangat sering digunakan dalam kampanye politik. Adapun elemen yang perlu diperhatikan dalam korelasi dan kampanye politik seperti branding politik, penggunaan medsos, identifikasi target, audiens, analis, dan reputasi. Dan materi yang terakhir yaitu tentang orientasi pemilih dan policy problem solving. Pemilih adalah individu yang memenuhi syarat dan memiliki hak untuk memberikan suara dalam pemilihan umum atau pemilihan umum lainnya. Mereka adalah warga negara atau pemegang hak pilih yang secara demokratis berpartisipasi. Kedua, policy problem solving, kebijakan penyelesaian masalah, yaitu proses yang berfokus pada mengidentifikasi, menganalisis, dan mengatasi masalah-masalah yang muncul di tingkat pemerintah atau organisasi dalam upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Langkah-langkah utama dalam proses kebijakan penyelesaian masalah yaitu ada identifikasi masalah. Langkah pertama dalam kebijakan pemecahan masalah adalah mengidentifikasi masalah yang perlu diatasi. Ini melibatkan pengumpulan data, penelitian, dan analisis untuk memahami akar masalah dan dampaknya terhadap masyarakat. Yang kedua, analisis masalah. Setelah masalah tadi teridentifikasi, langkah berikutnya adalah menganalisis penyebab-penyebab. Dalam analisis masalah, cukup memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap masalah tersebut dan dampaknya terhadap individu atau komunitas. Yang ketiga, pengembangan solusi atau merancang kebijakan. Pengembangan solusi itu diterapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat yaitu evaluasi solusi. Evaluasi solusi yaitu dilakukan untuk mengukur
efektivitas kebijakan, dan apakah tujuan telah tercapai. Jika diperlukan, perubahan dan penyesuaian dapat dilakukan untuk meningkatkan hasil. Yang ketiga, implementasi. Yang terakhir, nomor 5, implementasi dan monitoring. Implementasi yaitu setelah tercapainya kebijakan, langkah yaitu mengimplementasikannya, melibatkan alokasi sumber daya, pelaksanaan program, dan pengawasan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dijalankan secara efektif. Adapun tipologi pemilih ada pemilih tradisional, pemilih kritis, pemilih rasional, dan pemilih skeptis. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang atau lebihnya kata, saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.